Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 25 dan 26 akan memaparkan analisis masalah dan solusi untuk isu paparto kuliner. Yuk kita simak diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Tak lupa juga, saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua dimanapun berada untuk senantiasa menjaga imunitas tubuh agar terus bisa produktif dalam melakukan segala aktivitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 dan 26, Program Studi Independen Bersertifikat GNIK akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Problem Solving and Decision Making dengan pemateri Bapak Irfandi dan Bapak Rudi. Langsung saja, sebagai pembuka kita akan mendengar studi kasus yang ada yang kita bahas. Kepada Saudara Ivan Fauzi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama ini saya akan membacakan narasi dari permasalahannya Pak Parto. Yang pertama, Pak Parto ini memiliki usaha di bidang kuliner, di antaranya nasi goreng. Di awal usahanya, 6 bulan kemudian Pak Parto merambah menu lain seperti pecel lele, nasi kebul campur oyop, dan ayam bakar. Pada saat pertama, jumlah karyawannya terdapat 2 orang. Di tahun kedua usahanya, Pak Parto berkembang pesat dan beliau pindah ke 6 lokasi berbeda di Bandung. Sejak 2018, Pak Parto mulai merambah promosi melalui Instagram dan Facebook. Ia membuka jalur kuliner online dan mampu berkontribusi sebanyak 40%. Seiring waktu, usaha Pak Parto memiliki hampir 75 orang karyawan. Namun, tahun 2020 dan 2021, profit usahanya menurun lebih dari 30% dikarenakan adanya COVID-19. Aktivitas semua orang jadi dibatasi. Hal ini membuat Pak Parto kesulitan membayar sewa lokasi warung dan gaji karyawannya. Ia juga kehilangan pelanggan lebih dari 25%. Sekian yang dapat saya sampaikan pada narasi cerita kasusnya Pak Parto ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ivan Fauzi yang telah menjelaskan mengenai studi kasus yang ada. Nah, langsung saja, setelah melihat studi kasusnya, kita analisis cara pemecahan masalahnya itu kayak gimana nih, teman-teman. Nah, untuk cara pemecahan masalahnya, yang pertama itu kita akan memecahkan dengan metode fishbone. Nah, untuk gambaran umumnya, kepada Saudara Rizky Banyu, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih Saudara Nijar yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan hari ini, gitu kan. Seperti yang tadi sudah kita dengar bersama, gitu kan. Tadi rekan saya Saudara Ivan sudah menjelaskan sekilas tentang studi kasus yang mengenai usaha kuliner Pak Parto, gitu kan, dengan berjulukan usaha kuliner Pak Parto. Nah, dalam usaha yang digeluti oleh Pak Parto itu ada beberapa problem, kan. Nah, untuk pemecahan problem itu kita asosiasikan ke dalam fishbone ini. Dan di dalam fishbone ini ada beberapa poin-poin yang nantinya poin-poin itu terdiri dari setiap permasalahannya. Poin-poinnya itu apa sih, teman-teman? Poin-poinnya itu diantaranya yang pertama ada metode. Dalam permasalahan metode ini, di dalamnya itu ada yang pertama tidak melakukan survei. Yang kedua itu kurangnya modernisasi pemasaran. Yang poin kedua itu ada dari people, permasalahan yang terdiri dari people, diantaranya itu adanya oper karyawan, kurangnya motivasi pesaing, kurangnya pelanggan merasa bosan. Dan yang selanjutnya itu ada poin yang ketiga, yaitu proses. Nah, Pak Parto juga mengalami beberapa problem dalam proses ini, gitu. Di antaranya yaitu ada jam operasional yang dikurangi, kapasitas pelanggan yang dikurangi, varian menu nasi goreng,
yang masih monoton gitu kan, belum ada perkembangan atau inovasi-inovasi yang baru gitu. Variannya masih itu saja gitu. Yang terakhir itu ada tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, itu di proses problem yang dialaminya. Yang berikutnya, poin yang keempat ini ada environment, gitu kan. Di dalamnya ada beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ada kebijakan PPKM, ada perilaku konsumen yang berubah, dan banyaknya pesaing usaha. Nah, yang diterapkan dalam Fishbone ini sudah kami diskusikan gitu kan, dan kami menemukan poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti poin-poin itu pasti teman-teman juga bertanya-tanya apa sih maksudnya gitu. Nanti rekan saya berikutnya akan menjelaskan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan dari Fishbone sendiri. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Nija. Baik, terima kasih Saudara Rizky Banyu yang telah memberikan gambaran mengenai Fishbone ini dan poin-poin permasalahannya. Nah, benar kata Saudara Banyu, untuk proses penyelesaian dari poin-poin masalah ini mungkin akan dijelaskan lebih luas lagi. Nah, untuk pertama, untuk poin permasalahan yang people akan dijelaskan oleh Suci. Untuk Suci, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin dari solusi untuk people. Yang pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu 4 permasalahan yang ada. Yang pertama, yaitu karyawan yang tidak mendapatkan upah. Yang kedua, menghadapi pesaing. Yang ketiga, pelanggan. Dan yang keempat, kurangnya motivasi terhadap Paparto. Dan untuk solusinya sendiri, solusi dalam menghadapi permasalahan pertama, terdapat beberapa pilihan untuk Paparto. Yang pertama, Paparto bisa menyewakan sebagian dulu kedai usahanya untuk dijadikan modal usaha. Atau Paparto bisa memilih untuk mengurangi karyawannya sebagian untuk meminimalisir pengeluaran. Adapun strategi efisien lainnya tanpa harus PHK karyawan ialah untuk sementara Paparto menunda rencana pengembangan usaha atau ekspansi yang artinya mencoret belanja modal yang bukan prioritas, atau bisa juga dengan Paparto memangkas gaji tunjangan operasional, jadi hanya gaji pokok saja yang diberikan kepada karyawannya. Dan solusi dan saran yang kedua adalah solusi dalam permasalahan menghadapi pesaing, yaitu Paparto bisa melakukan hal tersebut dengan beberapa cara, diantaranya Paparto harus mempunyai kelebihan atau ciri khas khusus dari usaha dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Misalkan bisa mulai dari harga yang lebih terjangkau, bahan yang berkualitas, pelayanan yang baik, dan melakukan inovasi-inovasi baru. Dengan adanya ciri khas tersebut, usaha Paparto bisa lebih dikenal oleh para pelanggan dan mampu bersaing lebih di pasaran dengan para pengusaha lainnya. Dan solusi dari permasalahan ketiga yaitu permasalahan pelanggan. Dalam solusi ini, Paparto bisa melakukan promosi dalam bentuk video kreatif atau unik melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok, Facebook, dengan harapan dapat menarik para pelanggan untuk berkunjung ke resto Paparto. Solusi lainnya bisa dengan meminta bantuan teman atau saudara yang aktif di media sosial dan memiliki followers dalam jumlah yang besar untuk dapat membantu promosi Paparto, karena itu bisa tidak memberatkan biaya promosi atau bahkan bisa jadi gratis gitu. Dan solusi yang terakhir. Solusi dari permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya motivasi terhadap Paparto. Kurangnya motivasi ini dapat kita sarankan atau memberikan solusi seperti pemberian motivasi dari pihak keluarga Paparto supaya Paparto lebih semangat lagi. Paparto juga bisa memotivasi dirinya sendiri dengan tujuan yang Paparto punya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suci atas pemaparan solusi dari people. Nah, selanjutnya untuk permasalahan poin-poin permasalahan yang ada di metode,
Kepada Saudari Nida, saya persilakan untuk pemaparan solusinya. Ya, baik. Selanjutnya ada permasalahan metode. Di dalam metode ini ada dua permasalahan, yaitu yang pertama kurangnya pemasaran modernisasi. Yang kedua tidak memperlakukan riset dan survei. Untuk solusi yang pertama itu, Pak Parto harus lebih memperhatikan lagi dengan cara memodernisasikan mengikuti alur perkembangan zaman yang ada, yaitu dengan cara mempromosikan di media sosial. Yang kedua, solusinya itu Pak Parto harus melakukan survei terlebih dahulu secara mendalam agar bisa membandingkan pasar-pasar yang ada, seperti mendesain survei, misalnya ingin mengetahui kuliner apa saja yang disukai orang-orang. Yang kedua, merancang pertanyaan kuesioner survei. Yang ketiga, mengumpulkan respon dan yang terakhir menganalisa respon tersebut. Baik, terima kasih Saudari Nida untuk penjelasan solusi dari permasalahan metode. Selanjutnya, untuk poin-poin permasalahan proses, untuk solusinya akan dipaparkan oleh Saudari Putri. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya di sini akan memaparkan aspek proses. Permasalahannya ada 3, yaitu kapasitas pelanggan yang mulai dikurangi, jam operasional dikurangi, dan yang ketiga, kurangnya varian menu di resto Pak Parto. Untuk solusinya, solusi pertama, kapasitas pelanggan yang mulai dikurangi, yaitu jumlah pelanggan yang makan di dalam resto dapat setengah dari kapasitas biasanya, atau menyediakan layanan take away dan dari pre-order melalui platform online, sehingga pelanggan tidak perlu makan di tempat. Solusi untuk yang kedua yaitu jam operasional yang dikurangi. Karena adanya pandemi COVID-19 saat ini membuat jam operasional para pelaku usaha dikurangi. Oleh karena itu, dengan adanya pengurangan jam operasional, maka bisnis Pak Parto harus tetap bertahan di tengah wabah COVID-19 ini. Dengan cara Pak Parto fokus pada online food delivery atau sistem take away saja, guna memudahkan pelanggan untuk tetap bisa menikmati menu-menu favorit dari warung resto Pak Parto, dimanapun dan kapanpun. Dan Pak Parto juga bisa menggunakan kemasan yang menarik, tapi tetap safety dan terjaga kualitasnya. Untuk solusi yang ketiga yaitu kurangnya varian menu di resto Pak Parto. Pak Parto harus melakukan inovasi dengan cara menambah varian menu yang ada di restonya, dari yang sudah ada seperti nasi goreng, pecel lele geprek, nasi kebuli oyong, dan ayam bakar. Dari menu-menu tersebut dapat dimodifikasi dengan melakukan riset dan survei terlebih dahulu, apa yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat luas dengan cara menanyakan langsung kepada para pelanggan, atau membuka kotak saran di gerai dan sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas pemaparan solusi dari aspek proses. Nah, yang terakhir untuk aspek environment, kepada Saudari Yeni, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk aspek environment. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, diterapkannya kebijakan PPKM. Kedua, perilaku konsumen yang berubah. Dan yang ketiga, banyaknya pesaing usaha. Dari 3 permasalahan tersebut, kita ada solusi. Yang pertama, solusi untuk permasalahan penerapan kebijakan PPKM pada masa pandemik, yaitu sebuah usaha dapat dilakukan dengan cara membuat peluang usaha menggunakan sistem aplikasi online, seperti contoh Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan masih banyak lagi, agar pelanggan bisa menikmati produk tersebut dengan rasa nyaman, dan agar pada saat membeli dan mengkonsumsi, produk tersebut tidak terburu-buru untuk mengejar waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari sistem PPKM tersebut. Kemudian 2, solusi dalam menghadapi perilaku konsumen yang berubah. Pak Parto seharusnya bisa menciptakan loyalitas kepada pelanggan dengan cara memberi pelayanan yang terbaik dan memberikan ciri khas yang berbeda dari resto lainnya, sehingga menimbulkan kesan yang baik bagi konsumen dan diharapkan bisa mempengaruhi keputusan untuk melakukan pembelian. Maksudnya, para pelanggan akan lebih terbuka untuk mencoba dan membeli berbagai macam produk keluaran restoran Pak Parto, karena mereka telah mempercayai kualitasnya seperti melakukan tindakan penawaran di media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, GrabFood, atau GoFood, dan lain-lain. Atau bisa dengan membuat brosur event dan promo diskon yang disebar di platform
atau ditempelkan di tempat strategis agar semua pelanggan atau orang baru yang melihat berminat dan tertarik, dan yang paling penting tetap menjaga kualitas produk karena cinta rasa menentukan kualitasnya. Yang ketiga, solusi untuk banyaknya pesaing usaha, yaitu dapat dilakukan dengan cara menambah inovasi baru seperti menawarkan paket-paket tertentu yang tidak ada di usaha lainnya, seperti paket birthday, catering untuk acara, buy one get one, atau menawarkan bonus atau diskon bagi pembelian dengan jumlah tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yeni yang sudah memaparkan solusi dari aspek environment. Nah, teman-teman, sangat menarik ya untuk dari beberapa aspek itu ada beberapa poin permasalahan dan ada solusinya juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari Pak Parto ini. Nah, mungkin langsung saja saya selaku moderator akan menyimpulkan inti dari presentasi kali ini. Untuk kesimpulannya yaitu ada pepatah nih teman-teman bahwasanya semakin tinggi pohon dan semakin kencang juga angin yang menerpa pohon tersebut. Jadi semakin tinggi dan semakin besar usaha kita, maka akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang akan menghadapi kepada kita semua. Nah, tentu saja ini juga menyambung dengan cerita dari Pak Parto ini bahwasanya Pak Parto harus lebih bisa memanage lagi dalam pengelolaan usahanya. Bagaimana sih cara memanagenya? Yaitu dengan cara memperhatikan beberapa aspek dari permasalahan-permasalahan yang Pak Parto hadapi. Dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut, sehingga kita bisa nih mengkonsep apa-apa saja permasalahan yang ada, sehingga Pak Parto bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan solusi yang ada secara sistematis. Jadi untuk penyelesaian permasalahannya tidak terburu-buru dan terkonsep, teman-teman. Jadi untuk problem solving dan making decision-nya itu ada. Nah, usaha Pak Parto juga bisa lebih baik lagi. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 25 dan 26. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.